Ya, baik, kita lanjutkan kembali pada pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai adjusting the account. Ya. Jadi dalam hal ini adalah menyesuaikan perkiraan, ya, atau bahasa lainnya disebut dengan jurnal penyesuaian, ya, atau bahasa lainnya juga disebut dengan adjusted journal entries, ya, atau orang bilang juga lainnya disebut dengan adjustment, begitu ya. Nah, jadi adjusting journal account ini lazim terjadi pada perusahaan, ya, karena bahwasanya harus seorang akuntan gitu, itu harus mempertimbangkan atau juga menyesuaikan, ya, sifat fleksibel pencatatan perusahaan ini adalah fleksibel gitu ya, artinya bisa menyesuaikan kembali gitu ya, bisa menyesuaikan kembali dengan kondisi ya yang real ya pada suatu perusahaan, bagaimana kondisi aset ya, bagaimana kondisi beban yang ada atau juga yang masih menjadi hak atau yang belum menjadi hak perusahaan gitu ya. Jadi dalam hal ini lazim terjadi yang namanya adjusting the account ya. Nah, jadi adjusting the account di sini kondisinya berbagai macam begitu ya. Jadi kondisinya ada dikarenakan kondisinya yang accrual gitu ya. Ada yang kondisinya dikatakan cash basis gitu ya. Ada yang sifat transaksinya terhutang ya, atau sifat transaksinya uh, apa ya, yang berbasis kas gitu ya. Dan nantinya kasus dari penyesuaian ini bisa berdampak pada dua hal, yaitu cash basis, accrual basis, dan deferral. Gitu ya. Nah, dan penyesuaian ini ada beberapa perkiraan nantinya yang terlibat, ya, yang terkait, seperti misalnya apakah prepaid expense, ya, unearned revenue, ya, atau juga accrued revenue, ya, atau juga accrued expense. Nah, ini semuanya terjadi, ya. Dan sekarang bagaimana mencatatnya? Nah, begitu ya. Jadi jurnal penyesuaian ini adalah jurnal pencatatan ya. Ya, jadi kelompok pencatatan ya. Kan Anda diketahui pertemuan sebelumnya kita ada yang namanya jurnal umum ya. Ada yang dikatakan dengan jurnal penyesuaian. Nah, itu. Dan penyesuaian di sini gitu ya, itu dilatar belakangi ya, dilatar belakangi oleh namanya time period. Ya, waktu juga lah yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian. Ya, misalnya dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10, di tahun ke-6 ada penyesuaian. Nah, di sini ya karena apa? Ya karena ada umur ekonomis gitu ya. Dalam satu bisnis ya, dalam satu lingkup bisnis ya, dalam satu periode waktu pelaporan keuangan. Nah, sehingga dalam hal ini ada dikenal yang namanya tahun fiskal dan tahun kalender gitu ya. Nah, jadi biasanya periode pelaporan itu, apakah dia dikelompokkan periodenya bulanan, aman, yang monthly ya, atau disebut dengan periode kuartalan, quarterly, ya, atau juga periodenya tahunan, atau disebut dengan annually, gitu ya, atau disebut dengan year. Jadi kalau sifat laporan keuangan perusahaan itu dikatakan dengan hanya bersifat monthly dan quarterly, maka itulah dikatakan dengan laporan keuangan interim. Nah, jadi belum sampai setahun, ya, tapi sudah menyajikan laporan keuangan. Nah, namanya laporan keuangan interim. Nah, itu. Pada perusahaan besar, gitu ya, biasanya mereka menyajikan laporan itu ada yang kuartalan, ada yang tahunan, begitu ya. Dan inilah menimbulkan yang namanya tahun fiskal. Jadi yang dikatakan dengan periode tahun fiskal itu adalah 1 tahun. Nah, jadi apa dia ya? Mau dia startnya Februari, mau startnya misalnya start pelaporan keuangan itu adalah tahun pelaporan keuangan tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2023, maka itu adalah tahun fiskal gitu ya. Tapi kalau katanya tahun kalender, ya wajib ya dari startnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Misalnya USU gitu kan, karena kita menganut semester ganjil, semester genap, maka kalau dari kalender akademik itu dikatakan kalender fiskal gitu ya. Itu. Dan dalam 1 tahun ya itu ada 53 minggu. Nah, itu ya.
Nah, inilah kondisinya ya perusahaan itu melakukan penyesuaian ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisinya disebabkan yang pertama adalah case-nya, ada kasus yang namanya kasus accrual basis accounting. Nah, jadi yang dikatakan dengan kasus accrual basis accounting di sini ya dicatat berdasarkan pada per peristiwa gitu ya. Jadi tiap peristiwa dicatat gitu ya. Perusahaan mengakui pendapatan ketika ada serah terima jasa gitu ya. Ada terima jasa ya, walaupun belum terima uang kas ya, maka dikatakan dengan transaksi ya diakui sebagai pendapatan walaupun penerimaan kasnya belum terjadi, tapi sudah diakui sebagai pendapatan ya, revenue. Dan beban di sini diakui ketika terjadi beban itu, misalnya ketika terjadi incur gitu kan, incur itu terjadi gitu ya, dibanding yang dibayar. Nah, jadi terjadi saja, terutang aja udah dicatat gitu ya. Ya, maka tanggal 30 misalnya perusahaan apa gitu kan terhutang gaji. Ya, maka jurnalnya kan di debit beban gaji, di kreditnya hutang gaji. Nah, itu pengakuan bahwasanya akan ada bayar gaji gitu kan. Tanggal 30, tanggal 1 baru gajinya dibayarin. Ya, gajinya dibayarkan ya, maka utang gaji di debit, kreditnya kas gitu ya. Karena sudah diakui akan dibayar begitu ya. Jadi itu dikatakan dengan accrual basis. Nah, jadi yang dikatakan dengan accrual basis inilah yang sesuai dengan IFRS gitu ya. Jadi sesuai dengan standar internasional. Cash basis itu nggak diakui nggak diakui berdasarkan pada standar internasional. Nah, jadi setiap ada peristiwa, setiap ada transaksi langsung diakui sebagai transaksi gitu ya. Itu namanya accrual basis. Nah, ini latar belakang kenapa adanya penyesuaian ya, karena adanya kondisi yang disebut dengan cash basis, accrual basis ya. Nah, kalau dia cash basis, nah ini harus ada dampaknya ke kas dulu. Apakah uang kasnya diterima atau uang kasnya dibayar? Nah, sepanjang ada mutasi kas, maka diakuilah sebagai transaksi. Nah, itu dikatakan dengan cash basis ya. Nah, cash basis ini nggak sesuai, nggak relevan ya dengan standar dunia ya atau standar IFRS, Bapak Ibu ya. Jadi yang diakui adalah accrual basis. Perusahaan ya kan, perusahaan misalkan ya perusahaan dapat kontrak gitu kan, atau menang kontrak gitu kan, atau menang tender gitu kan, udah diakui dia sebagai pendapatan walaupun masih piutang ya kan, piutang tender, walaupun kasnya belum diterima ya, tapi udah diakui dia sebagai penerimaan, tapi masih berupa menang tender gitu ya, diakui, maka itu diakui sebagai kelompok accrual basis. Nah, itu ya. Kalau cash basis lain lagi gitu ya. Ketika tendernya sudah dibayar DP 25%, maka diakuilah sebagai pendapatan. Sebelumnya nggak ada pencatatan. Nah, itu yang bedanya antara accrual basis dengan cash basis ya, Bapak Ibu. Nah, jadi masalah pengakuan aja di sini. Kapan diakui gitu ya? Yang dikatakan dengan latar belakang dilakukannya penyesuaian ini. Nah, jadi ketika diterima atau belum diterima, maka disinilah timbulnya pencatatan. Dan juga mengakui, kalau mengakui beban di sini, pendapatan di sini ya ketika beban itu terhutang ya, itu udah diakui. Nah, sementara itu pendapatan ya, kalau beban itu diakui ketika dibuat ya, sehingga nanti berpotensi menghasilkan pendapatan, sudah diakui dia sebagai beban ya. Dan apa ya, latar belakang diakuinya pendapatan dan juga beban ini ya itu sesuai dengan asumsi periode waktu gitu ya, dan juga pengakuan kapan dia, pengakuan atas pendapatan dan juga pengakuan atas beban. Nah, itu kenapa dibutuhkan adjusting entries ini atau juga jurnal penyesuaian. Nah, kalau di perusahaan biasanya tanggal per tanggal kapan itu. Nah, tapi kalau tergantung ya laporan keuangannya, apakah laporan keuangan kuartalan ya, apakah laporan keuangannya bulanan, apakah laporan keuangannya tahunan. Nah, jadi kalau dia tahunan ya penyesuaian itu dilakukan pada tanggal 31 Desember ya. Per tanggal 31 Desember. Nah, tujuannya apa? Ya, agar pendapatan benar-benar sahih gitu ya. Benar-benar diakui sebagai pendapatan dan juga beban diakui sebagai beban yang sesungguhnya. Nah, ini dikatakan esensi dari
yang namanya adjustment ini, Bapak Ibu ya. Dan sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu adalah laporan keuangan yang andal, gitu ya, yang menggambarkan kondisi aset dan juga beban yang ada. Nah itu ya. Jadi menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya, dengan kata lain. Kalau sudah perusahaan melakukan jurnal penyesuaian, ya udah adjust, gitu kan? Ya maka real lah laporan keuangannya. Kalau belum, ya belum real laporan keuangannya. Nah itu ya. Dan inilah alasan lainnya, ya disebabkan bahwasanya setiap peristiwa itu ada yang nggak dicatat. Nah, sehingga kalau ada yang nggak dicatat berarti kan luput gitu kan. Ya, sehingga harus dicatat, ya harus disesuaikan. Nah, di penyesuaian lah penyesuaiannya gitu ya. Atau juga karena ada biaya dalam satu periode itu sudah habis ya. Misalnya apa? Misalnya penyusutan, depresiasi gitu kan. Ya, depresiasi itu wajib dicatat itu. Ya kan pengalokasian biaya disebabkan karena beredarnya waktu gitu kan. Maka dilakukanlah yang namanya adjustment. Nah, itu ya. Jadi penyesuaian itu salah satu objeknya ya. Jadi disebabkan karena period ya, waktu. Atau sesuatu item yang nggak dicatat, maka perlu disesuaikan. Nah, disinilah jadi yang namanya pembukuan itu kan yang input apa ya? Yang menginput itu manusia ya. Kalau sekarang yang input mesin misalnya ya. Kita ngorder ya kan order itu ya mesin semuanya artificial intelligence gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang luput, ada perkiraan lain yang nggak dicatat, nah maka perlu dilakukan yang namanya penyesuaian ya. Ini Bapak Ibu. Kemudian, nah inilah tipenya ya. Tipe dari penyesuaian itu meliputi yang kasusnya deferral, yang kasusnya accrual. Nah, yang kasusnya deferral ini bagaimana? Nah, kasusnya deferral ini yang sifatnya yang dibayar di muka ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau sepanjang kita bayar di muka seperti apa? Ya seperti misalnya kita membayar asuransi gitu kan, asuransi mobil. Nah itu kan kita bayar preminya setahun, ya kan, minimal setahun. Ada nggak asuransi yang mau bayar bulanan? Ada gitu kan, asuransi BPJS gitu ya. BPJS dia mau bulanan. Nah tapi kalau misalkan asuransi mobil, asuransi kebakaran gitu kan, asuransi jiwa kan gitu kan, dia bayarnya setahunan begitu kan. Maka yang tahunan itu disebut dengan kasusnya deferral ya. Nah, jadi bicara deferral kita akui dari sisi pendapatan dan dari sisi beban itu ada kasus deferralnya yang sifatnya dibayar di muka tadi. Kalau pendapatan misalnya di mana yang dikatakan kasus deferral? Ya misalnya kita langganan subscription surat kabar gitu kan. Nah kan itu kita langganan bayarnya depan gitu kan. Itu kasusnya disebut dengan kasus deferral. Misalnya apalagi tiket pesawat gitu kan. Kita pesan tiket pesawat mau berangkat hari Minggu gitu kan. Maka perusahaan penerbangan ya kan ya dalam hal ini itu adalah kelompoknya deferral. Ya, kita mau nonton gitu kan pesannya dari aplikasi. Ya kan aplikasinya langsung bayar begitu kan. Udah order dapat bangku kan. Maka itu adalah kasusnya deferral begitu kan. Nah, jadi kasusnya deferral ini yang sifatnya yang dibayar di muka ya. Atau pendapatan diterima di muka. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kasusnya accrual ya kalau kasusnya accrual di sini adalah kasusnya yang terutang tadi. Ya, terutang tadi apakah dia pendapatan, apakah beban gitu kan. Kalau pendapatan gimana? Menang tender. Nah, itu udah dicatat. Menang tender itu adalah kasusnya accrual. Kalau beban utang gaji, utang pajak gitu kan. Itu kan kasusnya kasus accrual. Kita udah pungut PPh pasal 21 tapi belum setor. Setornya kapan? Nunggu isian SPT masa bulanan, begitu kan? Nah, SPT masa bulanan tunggu sebulan baru dibayarin, gitu kan? Kita isilah di SPT. Nah, itu kan adalah kasusnya accrual. Nah, itu ya bedanya, Bapak Ibu antara kasus deferral dengan kasus accrual. Ada yang mau diskusi? Silakan. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas sebagai manajer Bapak Ibu harus tahu apa yang dilakukan oleh tenaga pembukuannya ya, oleh akuntannya. Dan disinilah kita lihat ya posisi laporan keuangan. Ya, jadi posisi laporan keuangan yang namanya
neraca saldo tadi ya dari kasusnya yang minggu lalu ini lanjutannya ya. Oke ya. Nah, kemudian juga di sini kita lihat bagaimana sih teknisnya. Ya, teknisnya membuat jurnal penyesuaian untuk kasus yang deferral. Nah, Bapak Ibu untuk mengkasus yang deferral ini, itulah dia yang tipenya itu tadi prepaid expense dan juga unearned revenue. Nah, ini dua ini Bapak Ibu ya, prepaid expense and unearned revenue. Nah, jadi kalau dia dikatakan dengan prepaid expense, nah, ya, jadi sifatnya yang beban dibayar di muka. Seperti apa misalnya? Asuransi tadi, sewa ruko gitu kan. Sewa ruko itu prepaid. Kenapa? Kita sewa rukonya, yang punya ruko minta 2 tahun bayar. Ya kan? Makanya yang 2 tahun bayar itu ya kita bayar 2 tahun sekaligus, 1 tahun 15 juta. Kali 2 30 juta. Maka kita sudah punya yang namanya prepaid gitu. Asuransi sewa dibayar di muka kan. Si penyewanya menjurnal ya, menjurnalnya yang sifatnya prepaid rent gitu ya. Dan di debitnya ya apa ya, hutang gitu. Nah, begitu juga perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini dilakukan adjustment. Nah, pada saat dibeli dicatatlah sebagai aset gitu ya. Ketika digunakan sudah jadi beban. Nah, karena sudah jadi beban, maka berapa yang sisa, berapa yang sudah terpakai, maka yang di jurnal adalah yang dipakai gitu kan. Yang tersisa disajikan di mana? Di laporan keuangan. Misalnya kertas. Di tanggal 1 Februari kertas di kantor ada 5 rim gitu kan. Lantas pada tanggal 21 Februari tinggal 1 rim. Nah, yang dicatat di jurnal penyesuaian yang mana? Ya, dicatat nantinya adalah berapa yang terpakai dan di neraca berapa yang tersisa. Nah, kan begitu. Nah, jadi esensi dari jurnal penyesuaian itu adalah mencatat supply salah satunya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, inilah contohnya. Nah, jadi bagaimana supply itu ya? Contoh ya. Beban supply meningkat 1.500 ya kan, dan dari aset 1.500 ya. Maka posisinya dicatatlah berapa yang sudah jadi beban ya. Yang sudah jadi beban maka di jurnal supplies expense ya, di debit. Kreditnya apa? Supplies. Nah, ini ya Bapak Ibu, supplies ini yang namanya menyesuaikan. Jadi kita sesuaikan 1.500 udah jadi beban ya kan, udah habis kertasnya gitu kan, maka postinglah ke buku besar, supplies diposting ke buku besar ya kan, kemudian juga supplies diposting ke buku besar ya, beban supplies diposting ke buku besar. Ini Bapak Ibu ya. Asuransi begitu juga ya, berapa asuransi yang kita bayar premi beli mobil kredit 3 tahun masa cicilan gitu kan, itu all in asuransi misalnya kan. Nah, all in asuransi kita bayar preminya termasuk cicilan begitu kan. Tetapi asuransi ini nanti ketika misalkan cicilan itu lunas 2 tahun, ada sisa 1 tahun, bisa cashback, bisa gitu kan. Kenapa bisa cashback? Ya karena itu masih harta kita gitu kan. Belum habis dia kan. Nah, idealnya minta asuransinya kembali masuk ke rekening gitu kan. Nah, ini saya pernah tuh waktu saya dulu beli mobil gitu ya, sering kredit gitu kan, asuransinya ada 2 tahun lunas gitu kan, padahal masa kreditnya 3 tahun, bisa 1 tahun lagi bisa saya minta lagi ya, masuk ya 1 tahun 5 juta gitu kan, 3 tahun 15 juta asuransinya kan, maka 5 juta nggak sampai 5 juta lah gitu ya, dipotong biaya admin dan sebagainya 4 juta ya, masuk ke rekening kembali. Nah, itu menunjukkan asuransi itu adalah untuk kasus yang bersifat accrual ya kan, bisa disesuaikan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya depresiasi. Nah, depresiasi disebabkan apa? Ya ini suatu proses pengalokasian biaya terhadap aset yang sehingga menjadi beban, ya kan? Dan digunakan seiring dengan masa manfaatnya. Ada laptop, ada printer, begitu kan? Ada LCD, gitu kan? Itu semuanya disesuaikan. Ada mobil, ada gedung, ya kan? Nah, itu semuanya disesuaikan. Ya, makanya kendaraan mobil gitu kan, masa manfaatnya berapa tahun?
misalnya 5 tahun secara akuntansi, secara 5 tahun masih bagus gitu kan. Ya kalau makanya perusahaan kebanyakan nggak mau dia apa gitu kan, nggak mau dia membeli aset tetap gitu kan, maunya sewa. Kenapa dia sewa? Ya karena dengan sewa itu maka apa gitu ya, tidak ada menanggung beban depresiasi kan, yang bisa dibebankan ke laba rugi perusahaan, sehingga kalau dibebankan ke laba rugi perusahaan maka labanya bisa rendah ya, labanya bisa kecil. Nah begitu. Nah jadi depresiasinya itu merupakan kasusnya yang bersifat karena pengalokasian waktu, wajib disesuaikan ya. Kalau enggak nanti aset perusahaan itu terlalu gede gitu kan, padahal ada penyusutan ya kan, padahal ada penyusutan, maka harus disesuaikan. Nah ini contohnya depresiasi ya. Ya contoh depresiasi bagaimana depresiasi equipment ya, 480 dalam hal ini dalam 1 tahun 480 ya kan, maka per bulannya 40. Jurnal kan lah. Ya jadi jurnalnya Bapak Ibu adalah beban depresiasi di debit 40, kreditnya akumulasi depresiasi ya. Nah ini. Nah itu. Jadi disajikan di laporan keuangan asetnya turun 40 ya karena menurun kan, depresiasi kan, dari 5.000 jadi 4.960. Nah ini. Dan inilah ya prepaid expense summary ya, untuk kasusnya asuransi tadi, untuk depresiasi, untuk iklan ya. Nah jurnalnya ini. Dan pendapatan diterima di muka tadi itu tadi, seperti misalnya Pak, kita pesan tiket bioskop gitu kan, kita pesan tiket pesawat, kita langganan koran, itu kan semuanya unearned gitu ya, pendapatan diterima di muka. Ya, jadi kalau orang yang menyediakan jasa, dia akan mencatatnya sebagai unearned. Ya, pendapatan diterima di mukanya. Artinya belum masih menjadi hutangnya juga. Ketika orang sudah nonton, ketika orang sudah terbang naik pesawat, ketika orang sudah menerima korannya ya, atau majalahnya selama masa langganan, maka udah jadi pendapatan. Nah, sebelum itu masih menjadi hutang. Itu disebut dengan unearned revenue. Nah, ini di jurnal ya, masuk pada jurnal penyesuaian ya Bapak Ibu. Nah, jurnal penyesuaiannya inilah gitu ya. Jadi unearned service revenue, kreditnya service revenue. Nah, ya. Nah, kemudian juga kita lihat yang kasusnya accrual tadi. Nah, kasusnya accrual tadi inilah ya. Misalnya piutang. Nah, ini contohnya ya, bahwasanya perkiraan piutang yang terjadi tingkat 200 ya, sementara pendapatannya 200, maka jurnal piutangnya di jurnal ya. Maka account receivable di debit, kreditnya service revenue. Oke, lalu posting ke buku besar. Ini Bapak Ibu. Nah, begitu juga yang accrued expense ya, yang beban. Seperti misalnya beban gaji tadi gitu ya. Nah, inilah dia contohnya. Atau beban hutang. Ya, beban hutang ada bayar bunga. Ya, maka bunganya dihitung seperti ini. Ya kan, maka di jurnal ya. Jadi di debitnya adalah beban bunga, kreditnya hutang bunga. Ya. Beban bunga di debit, kreditnya hutang bunga di kredit. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Kemudian gaji dan upah gitu juga ya. Nah ini kapan kita gajian? Ya, kapan perusahaan terutang gaji? Nah pada saat terutang gaji inilah maka di sini misalnya pada perusahaan karyawan masuk tanggal 15 gitu kan. Lalu tanggal 26 gajian gitu kan. Maka tanggal 9 gajian ya PD misalnya. Maka di tanggal 29 dengan 30 di rentang waktu ini, maka perusahaan terutang gaji. Maka terutang gaji masuk kepada accrual ya, accrued, terutang ya kan. Maka dilakukanlah yang namanya jurnal penyesuaian ya Bapak Ibu. Nah, jurnalnya nih. Jadi beban gaji dan upah di debit ya, kemudian kreditnya gaji dan upah di kredit ya. Seperti ini. Lalu posting ya ke buku besar. Nah, jadi mekanismenya tetap 5 langkah ini ya Bapak Ibu untuk menjurnal ya, baik itu dia jurnal umum maupun juga jurnal khusus ya.
Nah, kemudian juga kita melihat ya berikutnya adalah trial balance ya. Jadi penyajiannya jurnal penyesuaian di neraca saldo bagaimana? Nah, penyajiannya Bapak Ibu di neraca saldo ya. Ini neraca saldo. Jadi trial balance itu adalah neraca saldo yang isinya perkiraan real dan perkiraan nominal. Jadi masuk semua ya. Nah, jadi perkiraannya masuk semua dan berbeda dengan statement of financial position, laporan posisi keuangan perusahaan. Ya, jadi kalau laporan keuangan posisi keuangan perusahaan atau neraca itu hanya berisi perkiraan yang ini ya, perkiraan yang real account saja. Nah, ini. Oke, ya. Nah, ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Ya, berikutnya kita lihat supplies. Ya, jadi ini ceritanya tadi perlengkapan ya. Jadi supplies beda dengan equipment. Ya, kalau dia supplies perlengkapan, tapi kalau equipment peralatan. Nah, beda itu ya. Perlengkapan dengan peralatan. Kalau dia perlengkapan, usia manfaatnya kurang dari setahun ya. Tapi kalau peralatan, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, itu membedakan antara supplies versus equipment ya. Nah, jadi supplies itu penyesuaian dia selalu di debit. Kenapa ya di debit? Di sini ya kita lihat apa ya, supplies itu ya menjadi beban ya kan. Nah, ketika dibeli utang ya supplies ya, kemudian account payable, kemudian di debitnya ya supplies expense, kreditnya supplies ya, sebagai berikut. Nah, begitu juga pendapatan tadi ya. Nah, pendapatan juga gitu. Dan penyajiannya di laporan keuangan mengikuti prinsip ya. Jadi harus kita comparability ya. Jadi kalau kita nyusun laporan keuangan, Bapak Ibu harus apa ya, perbandingannya dengan tahun sebelumnya harus disajikan ya. Jadi 2021 ya bersanding dengan 2022. Kemudian juga bisa diverifikasi ya. Kemudian juga disajikan tepat waktu ya. Kemudian juga bisa dipahami. Nah, itu esensi dari penyajian laporan keuangan. Dan asumsinya adalah asumsi moneter ya, wajib dalam rupiah ya, wajib dalam rupiah. Berarti kita menggunakan prinsip moneter ya. Dan juga economic entity ya, jadi ada pihak yang terkait yang terlibat ya. Kalau nggak ada pihak yang terkait berarti transaksi itu dari mana? Nah, begitu ya. Kemudian juga asumsinya ada periode waktu di sini ya, time period. Nah, time period ya. Kemudian asumsinya perusahaan itu berlangsung atau disebut dengan going concern assumption. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan prinsip pengukurannya kita bisa menggunakan prinsip nilai historis, bisa menggunakan nilai wajar bisa gitu ya. Jadi untuk pencatatan atas aset, nah itu semuanya wajib menggunakan nilai historis. Kalau kita mau menilai aset juga setelah digunakan beberapa tahun, nah kita bisa menggunakan prinsip nilai wajar ya. Dan juga menilai hutang juga menggunakan prinsip nilai wajar. Nah, ini diakui berdasarkan pada standar internasional ya Bapak Ibu. Jadi historical cost dengan fair value ya. Kemudian prinsip pelaporan keuangan yang lainnya itu adalah revenue recognition. Nah, jadi ada pengakuan pendapatan dalam satu periode. Ya, kemudian juga prinsip pengakuan beban ya. Kemudian juga prinsip pengungkapan penuh. Ya, jadi nomor rekening ya, kemudian nama gaji ya, akun gaji ya, akun hutang gitu kan, kepada siapa berutang, nah itu diungkapkan di mana, di not financial statement ya, di catatan atas laporan keuangan ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya yang terkait dengan yang namanya penyesuaian ini ya. Jadi kesimpulannya perusahaan itu selalu setiap tahun ya, setiap periode pelaporan keuangan, apakah dia monthly, apakah quarterly, apakah annually, itu selalu menyusun yang namanya adjustment ya, adjustment journal entries. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, agar perkiraan perusahaan menggambarkan ya kondisi yang sesungguhnya ya. Kalau enggak nanti laporan keuangan itu terlalu besar ya atau terlalu kecil akun-akun yang diungkapkan pada laporan keuangannya.
Nah, itulah yang bisa kita apakan ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan kalau ada. Bapak Ibu. Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini bertanya tentang tugas kami sih, Pak. Oh ya, silakan. Ya, Pak. Itu kan kemarin kan satu kelompok 2 orang, Pak. Ya, Kemudian setiap kelompok, misalnya kelompok 1 ngambil judul yang nomor 1 ya kan, Pak. benar.